وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dimuliakan dengan nikmat iman, Islam, panjang umur dalam sehat walafiat, taufik hidayah dan ihsan yang kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan Sayyidina Rasulullah, pandangan daripada para salihin. Ampuni dosa kita, dimaafkan segala kesalahan kita, dan semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini Allah Ta'ala jauhkan dari segala musibah, fitnah akhir zaman, dan wassalamu kita hidup di dunia wal akhirah, diri kedua kita dan keluarga kita semua hidup di dunia wal akhirah. Salam dari salam dan lupa kita tujukan kepada Nabi kita alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita baca satu Fatihah buat keluarga-keluarga kita, pada saudara-saudara kita yang pada saat ini yang terkena musibah di daerah Sumatera dan sekitarnya di bagian Indonesia. Semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran kepada mereka, Allah kuatkan iman Islamnya, yang gugur, yang meninggal, semoga diberikan pahala syuhada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Ta'ala pelihara bangsa Indonesia ini dari musibah-musibah yang lainnya, dan Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita dan kaum muslimin di bangsa Indonesia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Hadirin wa ala niyatin salih wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita lihat musibah yang sedang terjadi pada saat ini, kita mengisah diri kita, bagaimana saat ini kita menjadi mereka, ya, orang yang terkena musibah. Ada kita berada di tempat itu, jadi kita gak bisa duduk senyaman ini, tidak bisa beribadah senyaman ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang kita tidak menyadarinya. Mungkin di antara mereka ada yang hilang keluarganya, ya, karena ditutup dapat tanah yang begitu dalam, ya, ada yang perkampungannya hilang, ya, semuanya hilang. Dan kita alhamdulillah dalam keadaan mereka selamat hidup di Jakarta ini, bisa ibadah dengan nyaman, bisa apa-apapun dengan nyaman. Ini nikmat dari Allah yang mesti kita syukuri. Beberapa hari ini emang saya pribadi lagi banyak mendapati hal-hal yang semacam nasihat begitu, terutama nasihat kematian. Di beberapa hari ini banyak orang yang saya kenal yang dekat, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakitnya lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak sakit dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai pelajaran buat kita, ya, bahwa kita pun suatu saat akan menghadapi masanya semacam itu. Kalau ada kematian memanggil kita, kematian sudah menjemput kita, maka gak ada yang kita bawa, ya, gak ada yang kita bawa. Apapun yang kita miliki di dunia ini, gak ada yang kita bawa. Seberapa banyak harta kita gak bisa kita bawa, ya, keluarga kita gak bisa ikut dengan kita. Yang kita bawa hanyalah amal sewaktu kita masih hidup, itu yang kita bawa. Banyak
Maka bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau duduk di majelis ilmu, duduk di majelis-majelis taklim. Ini enggak sembarangan, ya bukan kemauan kita yang duduk di sini. Kalau kita pikir dari akal kita nggak mampu duduk di sini. Mungkin orang yang nggak doyan majelis, dia akan berpikir bahwa orang kuat ya, duduk sejam 2 jam, ya duduk begitu aja, dan diri dan duduk kok kuat ya. Tapi kita alhamdulillah nggak merasa letih, nggak merasa capek. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menjalankan ibadah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, kita salat subuh, udah enak aja, ya udah nyaman aja. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin selama ini kita mengukur nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dari segi harta. Kita lihat dapat kita dari segi pekerjaannya tambah maju, dari usahanya tambah maju. Nanti kita masih dalam keadaan seperti ini saja misalnya. Nanti kalau kita bandingin lagi, ya ternyata kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dari itu. Ya, itu nikmat batin. Ya, nikmat batin yang kita diberikan kesejukan, diberikan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib kita jaga dan kita jauhi maksiat. Dan kita belajar sekarang, sering saya sebutkan, benahi diri kita. Ya, kita banyak berbenah diri. Kenapa? Karena umat baginda Nabi Muhammad SAW itu, ya Rasulullah antara 60 dan 70. Sedikit orang yang melewati batasan umur 70. Umumnya dari antara 60 dan 70, dan banyak juga orang yang di bawah dari itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita sedikit demi sedikit ayo kita amalkan. Ayo kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum bisa puasa sunnah Senin Kemis, maka kita niatkan dalam hati kita untuk mengerjakannya. Mungkin kita belum bisa bangun malam, maka dari sekarang kita niat untuk mengerjakannya. Mungkin kita belum bisa baca Al-Quran, maka dari sekarang kita mulai baca Al-Quran. Mulai kita buka ayat saja Al-Quran. Ya, karena kita nggak tahu umur kita itu sampainya kapan. Ya, kita takut kita belum ada persiapan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi yang kita pelajari tentang arti daripada ibadah kita, sholat kita. Apakah kita telah mendapatkan khusyuk? Khusyuk dalam arti bukan seperti orang saleh, bukan. Ya, kalau naik orang saleh lebih bagus lagi. Ya, minimal ada beberapa tempat yang mesti kita perhatikan. Kalau di Al-Ghazali di antaranya pada ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau di Imam Ghazali kalau belum bisa sholat khusyuk benar-benar, maka jangan luput pada ucapan itu inna sholati wa nusuki. Ya, terus siapa lagi pada ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Ya, terus pada ucapan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita ingatkan juga ketika kita sujud, ya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kita sujud, kita mencium tanah, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kita punya? Kita tidak punya apa-apaan. Ya, ilmu hanya titipan, harta hanya titipan. Kalau kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala,
nggak ada, harta kita nggak ada, ya, maka ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita pasrahkan, ya Rabb, ya ini nggak punya apa-apa. Kita sedang bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Ya sedang kita nggak punya apa-apa. Kita sujud kita semua atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi gitu. Di akhir-akhir ini ya kita banyak-banyak ibadah, ya kita banyak-banyak baca Al-Quran, kita berselawat, dan kita mulai membenahi diri kita yang semampu kita benahi, maka kita benahi. Baik, kita kemarin telah membahas tentang pentingnya hadir ke majelis ilmu. Di antara kepada ada seorang ulama yang bernama Syekh yang bernama seorang ulama itu dia keliling-keliling masjid, ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari orang-orang soleh, biar dia mendapatkan pandangan orang soleh tersebut. Ya, karena dibilang inna lillahi ibadah idza nazar ila sa'sid aksabuhu sa'adatan fa ana abdul dzalik. Sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang mereka apabila mereka memandang kepada seorang maka akan memberikan kebahagiaan, maka aku akan mencarinya. Sahrawati. Terus ada sabda lagi dari Muhammad SAW juga, ya, yang mengatakan saya di zaman al-ummati ya firuna dengan ulama. Nanti akan datang masanya ya umat itu berlari dari ulama dan fuqaha. Kalau udah lari dari ulama, lari dari fuqaha, maka nanti Allah akan turunkan 3 bencana, 3 bala. Ya, ini bala ini kalau udah turun, ya udah susah udah. Kalau tsunami turun, setahun kemudian bisa dipulihin. Kalau banjir bandang 2 tahun kemudian masih bisa pulih. Tapi kalau bala ini yang udah turun, udah susah. Ya, apa di antaranya? Ya Allahul barakah min kasbihim. Allah mengharapkan keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga yang paling menakutkan, ya, nanti mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini yang paling menyeramkan, ya, keluar dari dunia dalam arti dia mati tapi juga membawa iman. Apa artinya hidup? Ya, kita meninggal tidak membawa iman. Jadi kita akan masuk ke hadis yang baru dari perkataan yang baru, maqala as-salisah. Perkataan yang ketiga, Abi Bakar As-Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, nama sebenarnya. Ya, Abu Bakar itu namanya artinya ayah seorang gadis. Nanti mempunyai gadis yaitu Sayyidina Aisyah dan yang lainnya. Ini hadis, ini perkataan beliau sering kita dengar, radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zad. Siapa orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal, minal amal saleh, dari amal-amal saleh, maka anna raqibal bahr bila sabina. Maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Ya, pintar-pintarnya orang berenang di laut yang luas, makanya tertenggelam juga. Jadi juga orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, ya, maka itu bagaikan orang yang mengarungi lautan. Ini yang ngomong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dikatakan kata Rasulullah, kalau seandainya semua umat, ya, ditimbang dengan kebaikan salah satu sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, maka kebaikan Abu Bakar As-Siddiq tidak akan terkalahkan. Satu Abu Bakar, ya, satu Abu Bakar ditimbang dengan semua umat, ya, maka
punya tanggung jawab. Adalah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat bayar luhu warqad la khalasulahu illa biman yuqidu. Maka orang tersebut akan tenggelam ya kecuali ada orang yang menyelamatkan dia. Kama qala sallallahu al-mayyit bi qabrihi ila al-qawariyatul mawawis. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang mayit itu di dalam kubur kecuali orang yang tenggelam yang minta tolong. Ayat al-qalib dan yu'bal. Itu orang yang minta tolong, orang yang menuntut minta tolong. Kata Rasulullah gitu. Orang dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Jadi kita di samping kita ini beribadah selama kita masih hidup, ya maka kita ibadah juga, kita pikirin ibadah bagaimana caranya ketika kita udah meninggal, ibadah kita tetap kita dapetin pahalanya. Ya, mestinya apa artinya? Seperti kita punya anak soleh, itu kan? Ya kalau kita meninggal, pahala tetap kita sampai, kita masih dapat pahala. Ya kenapa? Karena didoain oleh anak-anak kita, atau didoain oleh keluarga kita, atau didoain oleh orang-orang yang kita kenal. Jadi kalau kita beribadah hanya buat diri kita doang, kita nggak perhatiin anak kita nggak perhatiin teman-teman kita meninggal habis. Tapi kalau kita didik anak kita bersilaturahim sama orang-orang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikannya, pahala kita sekalipun kita sudah meninggal. Makanya kita penting banget yang namanya persaudaraan itu. Ya, kalau pada guru kita persaudaraan seagama itu lebih kuat daripada persaudaraan saudara. Kalau persaudaraan itu adalah anak kita meninggal, anak kita doain misalkan, ya doain kita. Kalau anak kita sudah meninggal, anak kita punya anak, itu kemungkinan anak kita, cucu kita doain buat anak kita. Kemungkinan juga dia masih ingat dengan kita. Tapi yang utamanya apa? Yang utamanya didoain orang tua. Kalau cucu kita meninggal, dia punya anak, maka anak kita ngedoain cucu kita. Kita nih udah dilupain. Kita udah dilupain udah. Terus semakin ke sana kita dilupain, semakin orang dan nggak ada yang bakal diri kita lagi. Jadi kita punya kakek, ya, saya punya ayah saya meninggal, saya masih bisa doain ayah saya. Tapi kakek saya, kalau saya ingat, saya doain. Tapi kalau kakek saya, sampai doain lagi, kita jadi nggak kenal. Kakek kita lagi, kakek kita udah nggak diam lagi, ya, udah habis. Kalau kita bergantung apa? Sama ibadah orang. Tapi dengan adanya nikmat saudara seiman, ini yang kita jadi beruntung. Ya, yang kita gak bakal sepi dari yang namanya pahala. Ketika orang bilang Allahu akbar lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka itu kita dapat. Cuman bedanya secara umum, ya kalau tadi secara khusus. Kalau secara umum kita gak bakal dapat. Kalau kita mati dalam bawah iman kita akan tetap dapat. Ya, kenapa? Karena itu gak bakal sepi orang berdoa seperti itu. Ya, Allah mengalir muslimin wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya, atau Allah bikar diwali wa rahmat kama baik asalnya Rasulullah jadi wala jadi wa muhammad jadi jami'an muslimin wa sallallahu itu pasti mereka akan dapat itu doa. Tapi secara untuk untungnya nikmat saudara seiman ya gak bakal putus. Tapi kalau nikmat saudara-saudara kita akan ada batasnya. Maka kita nggak boleh saling menjadi, saling menyakiti. Kenapa? Karena dia nanti akan nolong kita. Ya, dia nanti akan nolong kita. Maka begitu besarnya saudara sama muslim. Nanti ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita masuk ke alam kubur, nggak ada pertanyaan malaikat. Ya, ditanya siapa ayahmu, siapa anakmu, siapa kakekmu, enggak. Tapi yang tanya man ikhwanuka, siapa saudaramu. Dulu dia tanya man ikhwanuka, siapa saudaramu. Kenapa? Karena itu penting. Ya,
harapan kita satu-satunya. Cucu-cucu kita udah lupa, ya, kita udah kadang doain lagi, bahkan guru kita bisa jadi udah hantar-hantar, udah tempatin orang. Tapi dengan adanya saudara muslim, kita akan terus mendapatkan sampai yaumil qiyamah, sampai ada selama orang masih ada yang doain, ya, Allah maghfirul muslimin wal muslimat. Ya, jadi intinya, ya, kita jangan mengharapin ibadah dari orang lain dulu, ya, kita dari kita dulu, ya, selagi kita masih mampu, selagi kita masih kuat, kita kerjakan yang Allah Ta'ala perintahkan, yang buat kita nanti masuk ke alam kubur, ya, semakin banyak maka semakin banyak bekalnya. Kalau kita sedikit maka sedikit bekalnya, dan kalau kita ada banyak bekal kita, ya, nanti yang lain itu sebagai tambahan, ya, nah, gitu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat menjalankan perintah yang Allah telah perintahkan dan menjauhi larangan yang Allah telah larang, dan semoga akhir kita di husnul khatimah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalllallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam.